Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dan bertemu lagi bersama saya Mas Imam di channel kesayangan Anda, channelnya Peternak Kambing Indonesia, Jawara Etawa Farm. Hari ini kita bisa punya waktu, berkesempatan berkunjung ke kandangnya Cabai Merah Farm, Mas Jack ya. Oke, kemarin yang nanyain kapan kandangnya Mas Jack, alhamdulillah hari ini bisa datang lagi. Nah, hari ini kita akan membahas maskot-maskotnya Mas Jack yang sudah 4 generasi ya, yang masih tersisa di kandangnya Mas Jack, yang ada di kandangnya Mas Jack sendiri ya. Oke, biar gak lama-lama teman-teman ya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share agar teman-teman tetap bisa mengikuti perjalanan bersama saya Mas Imam dan Jawara Etawa Farm. Oke, kita hari ini langsung ngobrol dengan Mas Jack. Maskotnya, nah orangnya masih macak wonge dan make upan sih wonge. Ben bisa wang rondo-rondo ben parak ben marem jare. Ini total ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kandang, 8 kandang ke depan. Mas Jack, ya monggo. Siap ya, Mas. Ya, alhamdulillah. Jadi nek Mas Jack iki wis gak usah dikenal nih. Jan wis rondo, perawan, wis kabeh ngerti kabeh. Heeh, wis. Ngeten ya. Alhamdulillah ya. Sekitar ganteng karo Mas. Wis ganteng ya. Ya, jadi wis gak usah kenalan, intinya ya Cabai Merah Farm ya. Beliau juga punya channel YouTube juga, jangan lupa di-subscribe. Kita samping ini ya Mas ya, ora apa-apa ya. Samping ngudut. Nggih. Mas Jack ya, salah satu orang yang lama di dunia peternakan kambing. Cek belajar Mas. Ini nek wong akeh duwite mesti merendah ya. Amin. Oke, Mas Jack, hari ini saya pengen nguli-nguli sejarah. Nggih, pripun. Sejarah sampean iki kok iso apa namanya ya, menyimpan atau tetap membreedingkan salah satu keturunan maskot daripada kandangnya sampean, yaitu si Barongan ya kan. Ini termasuk anak putu buyut karo. Nah, perlu iki sampai tekan kagak kono lho diseni kabeh. Ya, nah yang jadi pertanyaan saya ini, apa konsepnya sampean? Apa konsepnya sampean kok sampean mau apa ya, notoni apa nyimpeni kerandah-kerandah Barongan bahkan sampai anak putu ini, apa memang uang ben gak duwe anak Barongan apa piye gitu misalnya? Maksudnya gimana coba? Nganu Mas, napa niku awalnya kan gini, sebelum pejantan-pejantan di kandang bagi dulu, bukan kandang bako ya, kandang bako itu kan ini kan namanya kandang bako dulu ya, Cabai Merah Farm. Sekarang kandang bako perkara kandang anyar. Sing biyen wis remuk Mas. Remuk ya, kalau dilihat perjalanannya dulu wis kandangnya kayak sarap ambruk ya. Penambruk sana iki. Penambruk nggih. Oke. Jadi jantan-jantan sebelum Barongan itu dulu, ketika jantan itu sudah habis di masanya, dalam arti satu masa di dunia fisik maupun masa pulang ke Sukabumi. Iya wis. Mulai ngomane kan, mulai asline kan. Iku kita ketika dia aktif asik di penake wong ngomong carane nyaman. Dhewe iki apa to Mas? Kudu sing diarepne lek ra payu ngono. Kan nyaluke payu. Betul. Akhirnya penjualan terus ngono. Setiap maskotnya sudah pensiun dan masa kuotanya sudah habis, kita nggak punya. Nggak punya ATM pencetak uangnya lagi kan bosone ngono. Sumbernya wis nggak ada Mas. Sumbernya. Terus kita kalau ingin berarti harus ngambil dari peternak yang masih menyimpan. Yang masih menyimpan. Dan sudah rumusnya ketika barang itu tidak dijual, ketika kita mengharapkan ya mesti larang. Itu pelajaran dari pejantan-pejantan sebelumnya. Terus timbul mungkin pemikiran seperti itu ya. Engko pomo duwe ya jajalah nyimpen anake, syukur-syukur toko putune, syukur-syukur toko buyute, ngono kuwi Mas asline. Visi utamanya. Asline ya ngono. Kita nggak mau terjadi ke 2, ketiga, keempat, kelima kalinya kerandai pun jeri wis renek, bibitnya gak duwe Mas. Cutel. Bingung akhirnya. Cara anu piye ya pun jeri ilang. Sumber mata airnya ketutup, asap bosone ngono. Akhirnya kita kan kesulitan lagi membikin
brand baru atau maskot baru. Oh, maskot baru. Dan itu butuh proses panjang kan ngono. Proses panjang, baik dia penampilan secara fisik dipandang maupun penampilan anaknya harus juga terbukti kan panjang itu. Butuh golek prestasi pisan kan niku. Nek golek wedhuse kan gampang. Itu golek prestasine iku lho sing rada angel kan ngono. Oh, jadi misinya utamanya adalah apabila nanti ya kayak barongan iki wis kepundut kalau sing nggih urip kan ngono, setidaknya Mas Jan sudah mempersiapkan anak keturunannya untuk meneruskan daripada perjuangan atau karir bapaknya kan ngono bosone lah. Dan lurine ora ilang. Sambil kita belajar untuk breeding. Kan dari satu pejantan yang dimaskotkan itu kan ngawinnya dari tipe model jenis induk yang berbeda-beda. Kalau kita mainnya agak panjang kan sinaune nggak iso ini Mas, nggak bisa secara singkat. Nah, dari tipe ini dikisah silangkan dengan satu pejantan misal. Dari 10 tipe induk itu kan muncul anakan-anakan yang mungkin hanya berkarakter, kadang ada yang 75% ke bapaknya. Dari tipe ini kadang kok nggak begitu muncul ya aura jantannya gitu. Jadi kita sambil belajar itu, sambil belajar breeding. Untuk memperbaiki genetik dari bapaknya. Betul. Memperbaiki kan, kualitas lah. Betul. Bapaknya lebih baik dari bapaknya dan induknya kan gitu kan. Karpe kan. Memang itu terbukti hari ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini salah satu maskot Mas Jack yang barongan, di mana rata-rata warna peta ini kalau dalam ilmu kalau dalam penjurian kontes kan tetap nilai kurang teman. Disiri Mas. Iya, kok petas kan ngono. Nah, tetapi dengan sebuah analisa terbuktilah lahir sebuah anak. Nah, iki sing dijenengi breeding seni. Memperbaiki kualitas dari punjernya. Jadi wis rada ana perubahan dari pola warna. Nah, itu sebenarnya yang di sini sebenarnya bukan ini Mas. Iya. Yang patut di sini kan harus dudah di sini. Sakira sebenarnya. Oh, ini anu jeglongan nih Mas. Ini kan jeglongan ya. Ini Sakira di sini. Kamarnya ini. Iki ada kena ditulung malah wis dicipok biar nulung. Lah iya, wis kan didol iso dituku. Wis payu nang Sukabumi ini. Ya gak iso. Aduh ya. Ya, wis kan kendaraan sing arep dijemput ya. Travelnya tutup. Masih Mbabik sing wis Melawang Buana gak iso. Gak iso. Babane Tawa Blitar Mbabik wis gak iso. Gak iso wis angkat tangan ya. Akhirnya kita dapat harus mencari pengganti akhirnya. Anak. Ranahnya harus anak dan harus yang juara, karena kita membuat satu garis bapak anak putu buyut ini ya yang harus terseleksi lah. Yang kita simpan ya yang harus yang terpilih di antara yang dipilih betul, karena tidak semua anak yang dihasilkan dari barongan ini memiliki grade yang bagus dan tidak semua juara Mas. Dan tidak semua juara, karena kabeh juara yo. Kalau kita mungkin sekali kita kan juga biasa konten gitu. Kalau kita mengkampanyekan setidaknya kita ayo to breeding itu yo iki breeding ngono lho Mas. Maksudnya kan lain jelas ini penak ngono lho. Iki bapak anak putu bulut dan seperti itu. Jadi setidaknya sudah ono bukti bahwasannya iki lo sampel anak. Ya, walaupun lebih baik, lebih bagus di tempatnya orang lain. Ini seperti ya ini kan hanya perwakilan Mas. Perwakilan gandeni Sakira. Gandeni dan dia kebetulan juga E, D, C dia juara. Kita ambil, kita pensiunkan. Tugasnya sudah lain. Sudah mengembangkan. Nah, gini. Bahasanya body language alias bahasa tubuh. Tidak boleh disebutkan. Ya. Jadi menggantikan posisi. Berarti nek Sakira karo Mega Mendung iki nek secara usia bisa iki. Di tua Sakira. Tua Sakira. Tua Sakira. Oh, berarti bosone iki adik. Ini dia main di kelas E itu Sakira dulu di C. Oh yo, kaca sekitar 2 tahun ya. Oh, sekitar 1 tahunan. 1 tahun lebih, hampir 2 tahun lah kurang lebih. Ini kita coba dulu waktu pertama kali kontes itu kan di Blitar loh ini. Ini kan miliknya Mas Prapto Tulungagung. Beliau pertama kali punya kambing kontes ya ini.
terus pertama kali juara waktu itu urutan ketiga, peringkat ketiga. Kita beli nggak boleh kecilnya. Oh berarti dulu Mas Prapto itu ngambil ke sini anakan apa? Ngawinkan. Oh ngawin. Nah, ngawinkan, punya induknya sendiri, dikawinkan sini keluar ini. Ini kembar 2, yang satu buat cetakan di rumah. Masih ada saudaranya? Ada di Gondang Pondi itu Mas, desanya lali aku. Daerah Tulungagung. Nah, Tulungagung. Daerah Tulungagung. Nah, sing jadi pertanyaan lagi. Kan anak barongan bukan hanya Megamendung. Saya yakin di luar sana banyak. Banyak yang lebih bagus. Nah, yang lebih bagus. Nah, kenapa sampean kok terpikat menggantikan posisi Sakera dengan Megamendung? Apa sih sampean seneng itu kok Megamendung? Sebenarnya kalau menggantikan kan secara posisi itu saya kira tidak bisa digantikan. Karena dia speknya saya bawa kontes cuma di tingkat lokal. Itu pun nomor 3. Ya buat syarat aja dia prestasi, 3 besar dapat trofi. Tapi dengan kekurangan Sakera, dia mampu menciptakan anak di ranah Piala Presiden. Pitulas itu ya. Ya, sedangkan barongan sendiri itu ya mungkin juga ada, tapi kan di kandangnya sudah bukan di kandang sini. Itu Mas. Terus kita memilih ini karena ranahnya ini anak Mas. Kalau cucu kan masih ada Pitulas, masih ada Ganden, masih ada Jarot, itu ranahnya cucu, anak-anak Sakera. Nah ini kita kan harus, bila ingin urut bapak anak putu buyut, berarti kan harus posisinya kita mencari anak langsung, yang harus langsung berprestasi. Salah satunya yang hari ini dibidik sampean kemarin ya, ini Alhamdulillah. Ini pada waktu itu sebelum dia menjual, ini dilamar, saya lamar loh. Tapi ngelamarkan orang. Maksudnya gimana maksudnya? Jadi ketika ini belum dijual, waktu DJ menjelang Piala Presiden, itu ini dilamar dengan harga yang tidak sama yang pas saya beli. Maksudnya harganya lebih fantastis kemarin gitu? Iya. Itu tidak dijual. Nggak gelem didol? Orangnya belum dijual. Mau di Piala Presiden kan? Mau diprestasikannya karirnya ben tambah muncak ngono karepe. Ya, nah saya memaksa untuk ini dijual. Karena nanti kan DJ pada waktu itu dia tarungnya sama Pitulas. Sama ponaan. Sedangkan secara usia jauh, jelas ini dilibas. Ini Poel di usia 23 bulan. Poel. Berarti usia 23 bulan sih main iya. Menjelang Piala Presiden itu kurang 4 hari, alhamdulillah. Saya bersyukur. Ini Poel, jadi gak jadi tempuk. Berarti mangannya roti paling. Akhirnya harapannya mungkin secara prestasi dia ngono, terus akhirnya nggak tahu ini begitu itu, terus kita dikabari suruh ngambil, ya kita ambil. Berarti ono sejarah drama nih, ada kecil ada drama nih Mas. Berarti memang sampean bidik dari kecil ya? Dari kecil. Tapi orang kena. Tapi waktu C itu saya usikan jauh. Maksudnya? Yang bila itu deal mungkin harapan ke Piala Presiden itu sangat tipis. Ya mungkin nggak perlu kita bicarakan di publik lah, karena kaitannya tentang bla 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 bla. Walah. Jadi trik politik. Kita musikan mungkin agak yang jangkauannya jauh, sehingga kita uang lawannya Pitulas nanti biar berkurang, tapi Gusti Allah kono wis ngai dalan dhewe Mas. Lah iki akhirnya Poel. Akhirnya kan ndak sido sak kelas. Kurang 5 dino arep tempur, malah Poel. Di sana Masya Allah, kula ya alhamdulillah. Akhirnya ada lawannya sudah. Ada kesempatan ya bosone iki Pak Lie maringi dalan ning ponakane. Nah, jadi ini pengganti Sakera teman-teman, namanya Megamendung. Dari sana ya memang namanya Megamendung. Bukan, dulu namanya Nakula Mas. Nakula. Terus sampean pindah sini sampean ganti Mego? Ya enggak, kita ganti, tetap namanya Nakula, cuman di sini julukannya Megamendung. Megamendung. Biar terasap dhuwur Mas, kaya Mego. Ya munggah kaya mendung. Wah. Oke, jadi ini pengganti posisi Sakera. Posisi Sakera. Bukan ranahnya kan anaknya barongan. Oke, jadi ini bapaknya ya sudah yang dibreedingkan awalnya, di mana warnanya cetak, petas, telinganya juga ada sawurnya, tetapi ketika hitamnya dibreedingkan dikit Mas, ini putihnya kalau bisa diamati ini keliling. Iya, betul.
Ini semua ini lebih putih. dominan putih Mas yo. Dominan putih. Telinganya pun dia banyak putihnya itu. Kanan kiri ya. Kanan kiri. Kanan kiri. Tetapi ketika dibreedingkan dengan analisa karpe kan ngono ya. Angen-angen alhamdulillah sesuai dengan angen-angen. Keluarlah dengan pola warna yang sangat favorit. Mungkin ya bersepatu, berdeker, depan belakang, berkalung. Kalau rewos wis pasti nggak buah, kalau bulu memang nggak buah dari anak. Karena memang kalau saya lihat barongan ini Mas Jack, saya lihat dari konten-konten yang teman-teman YouTuber yang lain yang punya peranakannya yang sudah konten barongan itu memang karakteristik bulunya kuat banget ya. Banyak yang lebat. Memang kuat memang karakteristik. Tapi yang di konten jenengan itu bukan yang kontennya teman-teman yang YouTuber yang lain. YouTuber lain. Itu kan ada yang konten-konten ini anak barongan. Saya pernah melihat konten jenengan di tempatnya sinten niku. Kasih brewo. Punya betina bagus. Iya. Kasih brewo. Kasih brewo. Ya, jantan. Nah, itu memang reinkarnasi pon. Alah. Dulu itu namanya dakrim, Mas. Dakrim. Jadi induknya itu, ini aku marem iki Kaji brewo. Gimana? Induknya itu kita ngambil posisinya induk gitu. Iki bagus gue ya marem iki. CWB. Babone dakrim itu anak Ranu Wijaya. Wedus kondang. Wedus geng. Di masa waktu itu. Terus kita kawinkan dengan barongan, keluarlah dakrim itu. Yang sekarang namanya siapa? Goib. Goib tak. Kok iso goib ya Mas? Ada siluman pisan no? Iya Mr. Goib. Mr. Goib. Tapi kemarin pas hari lebaran itu telah disembelih untuk kendaraan kurban. Alhamdulillah. Tetapi anaknya keluar plek model ini mana? Lah. Babonnya Mas? Babonnya itu kayak plus. Babonnya plus? Plus. Nanti kita akan konten nanti. Cuman ini masih usianya masih 1 minggu. Padahal induknya itu plus. Rewosnya di sini ada hitamnya. Berarti kuat ya. Kuat ya. Ya. Jadi dia keluar ya telingane sawur ya petas ini. Ya, tapi ndak jemblur. Beluar. Berarti dulu pun saya kira juga begitu. Waktu keluar ndak sih beluar. Belum. Jadi biasa. Dulu saya kira ini lahirnya kan di tempat Bacare. Dan kebetulan induknya itu induk kita atau dulu kesayangan. Terus waktu Mbah Cari mau mengawali ternaknya, ya kita kasihkan di sana lah. Ini kono saudara bapakku dewi loh Mas. Saudara Mbah Cari, saudara duwe lah sian. Di kawinan barongan keluarlah Sakira itu. Cilikane Mas, kupingnya melintir-lintir. Dasar dawan dhuwur nyadil dhuwur ngono. Oh. Apa nih ngono bahasane? Nek ini kan nyatem. Anu nyopet. Itu pada waktu itu lahir kalau nggak salah di sana ada 11 ekor anak barongan. Baik anak barongan, anak asmoro, anak Mbah Temon ada. Paling welek Sakira kuwi. Paling elek Sakira. Iki bal-balan karo Basare Mas. Tenanan niku, iki bal-balan yo cilikane wis petak. Ndase ngono kupinge melintir-lintir. Terus terjadi sebuah perubahan fisik itu di usia berapa informasi dari Bacari? Sebenarnya perubahan fisik itu hanya keyakinan. Karena induknya bagus, ya kita bawa, kita rawat. Dan alhamdulillah getih gak ngapusi Mas. Ya betul. Mungkin secara warna nggak bisa berubah. Tapi gestur secara bulu, pasung, terus tulangan ya. Tulangan dia keluar setelah usia menuju 3 tahun. Panjang ya. Menuju 3 tahun baru keluar bulu. Itu sudah lahir pitulas? Sudah. Jadi lahir pitulas ini saya kira kenceng-kencengnya. Soalnya saya kira ini usia 11 bulan dia ngini. Oh. Ngawin. Ya memang dari 11 bulan itu Mas dipakai ngawin. Sudah di sini ya? Sudah di sini. 11 bulan. Di sini, ya. Jadi 11 bulan itu memang dipakai untuk ngawin, memang difokuskan untuk breeding ya. Fokusan budak breeding soalnya kan kakinya dia gini Mas. Oh. Jengkleng. Gini. Ini nggak kuat dia. Oke. Jadi gininya dia gini. Ke depan nih Mas ya? Ke belakang. Oh, ke belakang. Gini Mas. Nggak kuat dia. Waktu kecilnya nggak terlalu banyak diumbar. Nggak terlalu ya karena mau itu cari anu kalau Mas belajar ngonten kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti karena dia tidak diumbar karena memang pada ketika itu memikirnya Pak Bacari ya wis gak masuk kan ngono. Itu sudah di kita. Oh deh ini. Sudah di kita. Oh. Jadi disuwetut tapi
setelan coranan di sini bensinnya gak ditupaki Mas. Oke. Ada blebek. Kelempokan bosnya. Kelempokan. Oke, jadi ini teman-teman ya, reinkarnasi apa namanya, barongan ya. Nah, ini barongan, maskot utama, punjere sumber air, sumber duitnya, sumber utama nih. Nah, lahirlah Sakera, dan Sakera itu sudah diambil sang pencipta. Akhirnya sekarang Mas cek karena visinya biar tetap berjalan, akhirnya tetap menjadi pengganti yang menggantikan Sakera sebagai posisi anak langsung. Betul. Nah, dan inilah salah satu peninggalan Sakera yang masih tersisa di kandangnya Mas Cek, yaitu ada Pitulas. Nah, lahirnya Pitulas ini Mas, karena kakinya Sakera sudah dengkleng, ini kan dia cacatnya jadi permanen, bukan cacat bawaan. Nah, sedangkan saya yakin ketika jantan itu keluar dari induk yang bagus, anakannya itu pasti tajam. Yakinan itu ya? Yakinan. Dan itu secara realitanya banyak terjadi. Ketika kita memaskotkan jantan yang kita maskotkan itu, kan itu sudah dipilih, terpilih. Betul. Rata-rata kan anak dari pejantan si ini gitu. Kalau kula mboten. Lek jantan itu kan pasti sudah dipilih sejak ngawinkan dulu. Berarti induknya siapa? Oke. Misal barongan, ya tergantung nanti ketemunya induknya kan tidak semua anak barongan kan? Betul. Yang mungkin dipilih dan terpilih kan? Nah itu tergantung nanti lahirnya dari induk seperti apa. Kita secara diam-diam itu ambil Doro 2 ekor Mas. Karena Sakera mau dipopulerkan kan sudah dia nggak mampu, kakinya dia cacat. Betul. Kalau diteruskan di kontes kan seperti bunuh diri. Sama ini diguyuan lah. Kok wedhus harus buat apa ini? Bedeng. Berarti kita carikan induk yang mungkin penake wong ngomong simpel bahasanya bagus. Ben ngarep anak metu. Kita beli di segini Mas usianya. Yang satu segini, yang satu sebagainya. Masih sepelepas sapi. Lah yo dirian. 2 ekor itu 70 juta pada waktu itu. 2 induknya si Pitulas. 2 ekor. Masih ini kambingnya, nanti bisa dikonten kalau ini sudah selesai. Ada 70 juta itu ketika ada orang ke sini dia pasti tanya, soalnya kuwi mesti tak sisihne ngono Mas. Aku lek ngomong iki gak didol, iki lek kutuku loro 15 juta. Karena mau saya cetak untuk silangan Sakera. Lah lek wis tak omongne ketuku engko 70 ket tibake tes pertamane Sakera engko anak CPRC aku lak yo isin Mas. Iya betul. Jadi wani muni ning konten itu ketika babone Pitulas iki lek regane 35 juta kan loro to Mas dibagi berarti 35-an. Iku iki wis juara. Karena gak mungkin sampean engko karep ngomong rego 35. Lah iku anake anak ndak juara. Nah, cek bae nyawang wedhus iki coba merem mau piye to. Ngono. Dan lahir teman kalau dari induknya kerandanya apa Mas Cek? Kalau kita makanya kan mungkin kemarin kita bisa ngomong ya ini keranda ini. Tapi ketika kita hari ini mencetak sebuah recordingnya barongan, kalau masih katanya kita nggak berani ke publik. Oke, berarti takutnya nanti kan yang diinformasikan satu kebohongan itu bohong terus Mas. Oke. Kan? Jadi kebohongan jariah kok. berjamaah jariah terus. Ya walaupun kita tanyanya seakurat mungkin tapi nggak ada datanya kita, betul. Ya sebaik rendah kambing kali gese. Berarti induknya masih ada ya? Masih ada. Jadi ini Pitulas teman-teman, dimana kambing ini sudah menjuarai Piala Presiden tahun 2023 ya? Betul. 2023 setelah menjuarai itulah pensiun. Ya termasuk kambing sing tahu dapat hampir ketemu Jokowi ya? Nggak teko wong. Dan kambing yang pernah dari segini banyaknya kambing yang pernah naik mobil istimewir ya? Iya. HIS ketika itu HIS. Ya? 2 Mas. Kita kan HIS gak punya rental. Boleh disawang-wong bendarani neeng. Itu pada waktu itu padang bulan sama ini.
Jadi ditumpak nih. yang berkesempatan naik itu HS. IS. Ini Jadi, sama Padang Bulan. Padang Bulan waktu kontes di Tangerang Mas pada waktu itu. oh iya, iya di Tangerang itu. Tangerang. Ya, saya ingat itu. Kalau ini Juara 1 enggak salah itu Padang Bulan. betul. Saya ingat itu di konten jenengan. Hadiah 2,5 juta, rakane nek 8,5 juta. Tapi kan Marem. bentuk kalau misalkan Pitulas ini bisa berbicara layaknya manusia, dia wajar lah mendapatkan itu semua sebagai self reward, penghargaan untuk dirinya sendiri kan ngono. Tapi yo mungkin ranah tertinggi ini maremnya bagi kami ketika dulu kan kita yo gini ya Mas, karena mungkin jenengan pun kalau di bidang itu dan sering itu kan kadang jenuh. Karena itu eventnya besar, ya kita noto mulai kecil. Di Piala Presiden harus tembus. Dan kita wong arit harus ketemu rojone ning negara iki. Harapannya seperti itu. Tapi yo ya kita memang yo mek wong arit, tadi yo hanya impian. Ya rada-rada kecewa ngono jane Mas ndak teko kayak iki jane. Tapi pada waktu kan setelah ini bawa ke sana terus ala kan karo blantik cilik kan wis diwehne Mas lek gelem rene. Maksudnya? Yo jalur Piala Presiden kita tempuh. Pengen cedok Bapak Presiden gak kecedok. Jalur gila kita lakukan. Yo mbok menawa gelem dolan rene ngendangi peternakan anake. Ben dhewe kan anake Mas. Anak bangsa kan. Bangsa rakyate lah. Yo rajane diwehne kae. Untuk suatu penghargaan kami Iki. pada waktu itu iya. Dikasihkan kepada Pak Jokowi, Iya. itu terserah harap dibelar. Suatu bentuk penghormatan kita ketika beliau ke sini. Wah. Dan ketika diberikan kan bukan sudah tidak bicara kambing lagi, suatu penghargaan bagi kami sing tak wehne iki ya sing juara presiden loh. Kayak pomo regane dituku 500 juta ya gak oleh loh. Dan dia rajanya di sini di event tertingginya. Jadi ya layak kita wehne rojo kan. Oke, sesuai tapi dengan yang pangkat. wong adewe wong ngarep ya rumah. Betul. Ngipi. Iya. Ya, tapi jalur. setidaknya punya impian lah. Beda jalur. Kono jalur awal, kita jalur bawah. Suatu saat bisa ketemu lah. Insya Allah. Oke. Jadi ini Pitulas teman-teman ya, salah satu kambing yang sudah memiliki prestasi tertinggi, salah satu ikon atau maskot di kandang Cabai Merah Farm yang memiliki prestasi tertinggi yaitu di Piala Presiden. Ya, jadi sekarang tugasnya adus, mangan, ngirintil, nguyuh, kawin tiap harinya. Wes ngono tok ya. Iya, ampun. Tugasnya. Terus yang di sebelahnya ini anak langsung daripada ini anaknya Pitulas, kita silangkan dengan Maria. Nah, bukan tes pertama sih sebenarnya. Yang pertama itu mewong-wong. Karena kita pengen memunculkan Pitulas, benojo mek detok sing juara presiden. Ya kita harus cari indukan yang mungkin rodok gede lah Mas yo. Nah, kalau boleh tahu Maria itu? Maria kita ambil dari Kali Gesing. Dulu kita main di tempatnya Mas Makin yang juara 2. Aturan agak dijual. Saya pasrah sopan ke KTP. Aku mulai kudu nggawa wedhus juara. Apa ning B, apa ning A, manut betina ketika aku kudu nggawa balik betina sing juara 1 apa 2 apa 3 aku manut. Aku arep tak nggih ngawene Pitulas gawe nyetak wedhus getih. Akhirnya sing juara 3 masih digawa nih. Maria itu. Masih ada di sini juga. Maria di tempatnya Pak Gadut. Oh, Savana itu ya? Iya, di tempat itu. Yang dibeli itu ya? Iya, dibeli itu. Tapi ketika itu ini sudah beranak ya? Oh, sudah. Sudah. Belinya kan baru kemarin, Mas. Ini sudah usia kan menjelang puasa. Ini kan sudah lahir. Berarti ini dikasih nama? Ini dikasih nama Neng Putri. Neng Putri. Nah, kalau kita oncei kan ngono ya. Nek dioncei sampe nilai dhewe piye, Mas? Nek teko pasung. Nek iki cenderung anu, Mas. Karakter bentuk selain body sepertinya banyak di induk. Genetiknya ya? Iya. Iya. Tapi kalau melihat body selain dari kepala, telinga itu bapake dawa dure. Niki kan wedhus niki tampilannya dure karo dawane akeh dawane to, Mas. Dawane betul. Modot nggih. Dan
masa kecilnya Pitulas itu kan modot. dawa ngono Mas. Saking modot. Cuman kepalane kayak oke neng nganu Mas, induke. oke neng induke. Oke neng induke kalau kepalane. Ini usia berapa lagi Mas? Ini usianya tanggal 23 7 bulan. Ini tanggalnya 28. 7 bulan sak gedene sak mini. 7 bulan berapa hari berarti? 23 kemarin ya? 5 hari nggih. Iya, 28. 28. Nah, 7 bulan 5 hari. 5 Berarti kalau Neng Putri ini memang akan tetap dilestarikan sebagai penerus daripada si Pitulas dari genetik betina, atau apakah nanti nasibnya akan seperti Patmo kalau ada yang minat? Patmo itu sebenarnya kilap Mas, sebenarnya itu Patmo itu. Saya nggak tahu kok dibeli Pak Bayan itu ketika kita kok buka harga. Jane ngawur jane sampe guyon bojone ngono. Guyon kayak dia teleponnya itu tepat posisinya waktunya. Ketika pas bilang ngono, telepon sakit Pak. Iya nih, itu masih belum sadar wong sampai sini bayar. Loh ini serius lah Pak. Loh aku kita di pamonge desa loh kok guyon piye lho Mas ngono. Wah, jadi ngono. Nah maksudnya ini paling aku ngerti maksudnya Mas Jack. Maksudnya 3 rego 50 ben gak dituku ngono. waktu itu ya. Ya, akhirnya ternyata dituku tenan. Dituku tenan. Akhirnya gak iso nyebut omongan ya. Dan itu pun kita Mas tak wujud nih sepeda motor kok Mas. Tetap dia Patmo itu tetap ada di sini. Oke, itu ya teman-teman. Jadi ini salah satu ya peternakan yang mungkin saat ini ya yang sudah saya temui ya, atau mungkin yang sudah saya silaturahmi ini ya, itu salah satu peternakan yang memelihara 4 generasi. Cuman kurang marem kan iki betina. Tapi kiranya ada nggak jantannya, pandangannya? Kalau jantan ada Mas. Ini karena kita mainnya cepat-cepat. Karena barongan kan semakin kesini usianya, toh Mas. Soalnya kita main ini sebenarnya ngoleksi ini kan lambat. Kenapa kok enggak ketika awal reproduksi? Harusnya kan ketika di 2017 kita segera itu kan sudah 10 keturunan, bahkan mungkin 11 keturunan, Mas. Bisa ya? Bisa, soalnya kan di sini itu sudah utuh 9 tahun. Barongannya. Harusnya kan bisa. Nah, ya, kita bisa. Progres ini baru di 2023. Jadi oke sing tuwek ning kandange wong. Yobo Mas. Nah, ini memilih betina apa? Kita biar cepat mencetak nanti canggah. Soalnya le betina kan ketika ini sudah juara ya wis lah digawene. Terus bendang duwe anak amane. Anak ngoten lho Mas. Oke, canggah ya bosone. Oke, itu teman-teman ya. Jadi lek lanang kan semene urung mungkin iki ngawin Mas. Iya. Lek wedok wis iso. Alah iki engko brai ngono. Lah iki mulai iki lho Mas. Iku mesti tentang dikawekne. Wah, oh itu jadi dia kan enggak butuh kontes lagi. Kemarin dia kan kontes pertama kali kalah Mas, juara 2. Ya setidaknya sudah ada perwakilan trofi kan. Itu. Nah, untuk rencana nanti dikawinkan sama siapa? Baik. Iya. Kan sudah jauh. Sudah jauh, betul. Kalau kita dikasih sekakin breeding, loh, darahnya Neng Putri ini apa betul-betul lebih banyak persennya barongan loh. Ini sudah melewati induk beberapa. Oke, betul. Itu kan. Beberapa lapis sih. Oh, beberapa lapis Mas. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi itu sudah dijawab sama Mas Jack, salah satu kenapa dia sementara untuk menggantikan posisi Patmo ya bojone kan ngono ya. Dia menggantikan posisi Patmo dengan diisi betina dengan bertujuan agar ben nututi dan cepet apa ya canggah ya Mas. Sakjane aku angen-angen loh Mas. Aku urung tahu ngomong nang konten yo meng iki. Yang konten kudu malah urung Mas. Kepingine aku pengen setidaknya 7 keturunan barongan runtut juara, barongan ICE nunggu. Oh, 7 turunan. 7 turunan. Bapak, anak, putu, buyut, canggah. Apa wi? Karo jenenge wis. Angel. Dan barongan masih nunggu nyawang anak putune. Anak putune juara. Dan setidaknya itu ngomong nih breeding urung iso kata Mas. Tapi setidaknya belum dilakukan orang lain itu kita merasa puasnya itu lebih teristimewa. Oke, nah itu ya. Jadi bosone misi ben tambah marem ya sama tungane itu Mas. Barongan tetep awet panjang umur. Amin. Iso panggah ngajeng ngawin. Amin. Wonge ora. Wonge ya wis. Rasa sih
omongin pegah ngono terus Mas. Oke ya teman-teman. Jadi itu teman-teman ya. Oh, jadi ini salah satu anak dari Pitulas yang hari ini sudah berprestasi pastinya. Kemarin juara 2 di kelas D. Harusnya seumpama dia laga hari ini kan C, tapi kan dia tidak mungkin ini baru naik C kita bawa seperti masuk jurang. Tuh ya, sambil dia besar kita kawinkan, Lihat kita sudah prospeknya. bonus. Dia kewajibannya kan sudah mengukur secara prestasi. Secara prestasi dia sudah setidaknya wis tahu nggawa tropi. Karena nggawa tropi enggak gampang ya kan, pesertai kadung nek teko 50 nek kadung rame ya kan. Dan dia nasibnya loh pesertanya diingin mek guru 8 Mas. Nasibnya ki enak. Kontes wis bareng enek ning Trenggalek. Kita main selah nang Trenggalek apa nang Blitar. Nah, aku wis ora ngurus Mas, urusane Pak Poh karo Blatek cilik karo Blatek wedok wis. Nah, secara aku mek kenoto skill cok. Oke. Akhirnya dia milih sini kene ketepaan kelas D. Sing daftar mek 8 ala jadi ganyang iki kok aku. Akhirnya nomor 2 ya. Nomor 2 Mas. Oke. Karena waktu itu kontesnya kan bareng karo bur karo domba. Dia jegirat. Posisinya enggak totalitas. Pedih. Agak terganggu lah sedikit. Sangat pedih Mas. Monggo wong itu agak terganggu ya. Kurang nyaman. Oke. Mungkin itu aja Mas Jack ya. Aku jane arep ngomongi jane pengen CCW. Ya, karena koyo wis cuacane lugur. Iki ngarep-ngarep yo wis Mas, nek kene senek 2 minggu kan radudane gak diudan-udani. Sing wis dino diudani. Oke. Oke, itu aja ya teman-teman, karena ini sudah posisinya sudah mau turun hujan atau gerimis, mungkin cukup itu aja. Terima kasih Mas Jack. Sama-sama. Saya masih ada PR2 yaitu induk barongan yang harus kita review. Mungkin di lain waktu bisa kita review. Ya, anu kan review aku kan ini mana ya. Ya kan nanti di review ini kan ono sing arep siap. Boleh libat mampir. Siap. Bentar kudu mampir. Oke. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah dijawab tadi oleh Mas Jack bahwasannya dia mengumpulkan begini duduk kon gak oleh duwe wedhus barongan ndak, karena lebih banyak di luar. Bahkan kita membuka program ini yang anakannya kan banyak di luar. Ben tambah ben tambah wakeh ngono. Oleh jarene Blatek cilik kan slogan sombong dia. Apa? Sing duwe api ben roto. Oke. Lah anake kita menyimpen siji, putune ya menyimpen piro. Kan slogan sing loro aja lali. Nyugene. Dan kita menggratiskan ini Mas. Gratis ya, tanpa biaya. Jika kambing itu dari sini. Indukannya 3 kali sampai beranak. Bukan hanya kawin sampai beranak. Pokok selama pejantan ini ono. Dan betina itu dari sini. Betul lah ya. Nah, kan tetap ono recordingnya toh Mas. Betul. Ketika di sini ada pejantan. Oke, itu ya teman-teman ya. Sudah dijawab langsung oleh Mas Jack ya. Visinya sudah jelas ya. Alasan kenapa barongan tidak akan dijual, dan anak keturunannya mungkin juga tidak akan dijual karena untuk dikembangkan anak keturunannya. Harus belajar sinau breeding. Untuk belajar sinau breeding seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih Rawu ini. Sama-sama Mas. Matur sembah nuwun. Oke. Sampun kerso mampir. Ya pokoknya kena lihat panggah mampir. Gak bingung golek gontor kan ngono. Ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, kalau suka dengan video ini jangan lupa di subscribe, like, comment, and share agar teman-teman tetap bisa mengikuti perjalanan bersama saya Mas Imam di channel Jawara Tawa Farm, dan jangan lupa juga di subscribe channel Mas Jack Gampe Merah Farm dan Jawara Tawa Farm. Iya, terima kasih. Nah, jadi jangan lupa kok teman-teman untuk masalah nanya harga breedingan di sini mulai harga berapa Mas? Soal orang tak tutup. Kalau di masuk program kita awali dengan 7,5. 7,5 dan pokoknya tidak sampai imbangannya seperti kambing itu nggak beli. Soalnya fasilitasnya melebihi dari harga kambing. Harga kambing ya. Jadi teman-teman kalau yang mau belanja kambing langsung saja hubungi nomor Mas Jack. Ojo sik takon maneh endi nomor Mas Jack wis mau tulis. Berarti cuma takoni maneh ya kan. Kadang ditulis ngono sik takon lah Mas ngono ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.